Oke ya, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, di kelas 7 sebelumnya pasti sudah pernah belajar kan namanya bentuk aljabar. Turunan dari bentuk aljabar ini salah satunya adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Nah, namanya di sini kuadrat, pastinya di sini ada bentuknya yang pangkat 2 ya. Jadi kalau misalnya kita buat bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah A X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa nggak boleh sama dengan 0? Jadi gini ya, namanya persamaan kuadrat itu intinya salah satu variabelnya harus ada yang kuadrat. Tapi karena A-nya itu nggak boleh sama dengan 0, maka kalau misalkan A-nya itu sama dengan 0, diingat ya, A X kuadrat itu artinya A yang dikali dengan X kuadrat. Maka kalau misalkan A-nya kita ganti 0, nanti jadinya 0 yang dikali dengan X pangkat 2 ditambah B kali X tambah C sama dengan 0. 0 kali X, bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Tulis 0 tambah tetap menjadi B kali X ya, ditambah C sama dengan 0. Jadi hasilnya tetap menjadi, ini kita hilangkan ya karena 0 ya. Nah, BX tambah C, apakah dia salah satu termasuk persamaan kuadrat? Bukan ya, karena variabelnya di situ hanya ada si X, tapi X-nya tidak ada si bentuk kuadratnya. Makanya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ditanya, kalau misalkan dibuat segini 3X kuadrat ditambah 2X tambah 5. Nah, apakah ini termasuk salah satu persamaan kuadrat? Bisa salah satu persamaan kuadrat ya, tapi jangan lupa di sini dinyatakan dalam bentuk persamaan, artinya harus ada sama dengan. Nah, sama dengan apa? Sama dengan si 0. Nah, nanti inilah yang kita bisa sebut adalah persamaan kuadrat karena variabel X kuadrat ya, yang penting ada X kuadratnya. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada bentuk X kuadrat, nggak ada bentuk X-nya? Contohnya bolehlah kita buat seperti ini. X kuadrat dikurang 5. Apakah dia termasuk salah satu bentuk persamaan kuadrat? Nah, kalau misalkan ada sama dengan 0-nya, karena dia punya X kuadrat, maka dia adalah salah satu dari persamaan kuadrat. Intinya lihat dari bentuk variabel yang ada kuadratnya. Nah, tadi udah bahas ya tentang bentuk dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, ini gimana kalau misalnya bentuk akar-akar persamaan kuadrat? Maksudnya apa sih akar-akar? Kemarin udah belajar tentang akar ya. Jadi kalau misalnya kita buat contohnya, misalkan di sini ada bentuk X kuadrat. Oke lah, kita buat misalkan di sini sama dengan 4. Nah, seandainya kita pengen mencari nilai X di sini, artinya apa coba? Artinya kan kita harus menghilangkan bentuk kuadratnya kan? Cara menghilangkan bentuk kuadrat adalah dengan cara mengakarkan. Jadi kalau misalnya kita buat di sini akar, jangan lupa ruas kiri harus disamakan perlakuannya dengan ruas kanan. Ruas kiri kita akarkan, maka ruas kanan kita akarkan. Nah, jadi kalau misalnya X kuadrat kita akarkan karena ada bentuk kuadrat, maka akarnya hilang dan bentuk kuadratnya juga hilang karena. Nah, X ya sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2. Tapi ingat, disinilah adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ya, nama akar-akar itu artinya gini ya, namanya akar-akar itu adalah bilangan apa yang bisa memenuhi nilai X di sini. Nah, di sini salah satunya X-nya itu adalah sama dengan 2. Kenapa 2? Karena misalnya kita masukin 2 kuadrat itu pasti sama dengan 4 kan. Nah, ada lagi nggak kira-kira X yang dikuadratkan hasilnya menghasilkan 4? Selain X sama dengan 2, kita buat gini ya. Tadi kan seandainya kita buat 2 kuadrat sama dengan 4, berarti X sama dengan 2 kan. Kalau min 2 gimana? Min 2 dipangkatkan 2, kemarin udah belajar kan, hasilnya pasti 4. Berarti X yang di sini bisa jadi 2 atau min 2. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, kita buatnya plus minus 2.
Apa artinya itu plus minus 2? Itu artinya aja sama aja dengan X-nya itu bisa 2, ya, atau X-nya itu bisa min 2, ya. Jadi intinya apa? Intinya akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai X apa saja yang bisa memenuhi dari nilai yang ada di sini. Contohnya misalkan tadi kita buat di sini ada bentuk, oh kalau X kuadrat sama dengan 9 berapa? Pangkat bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 9? Yaitu adalah salah satunya 3. Ada lagi nggak? Ada. Berapa? X min 3. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat 3 pangkat 2 adalah 9, min 3 pangkat 2 adalah 9. Dan nilai inilah yang kita sebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, jadi akar-akar itu maksudnya adalah nilai yang memenuhi dari suatu persamaan kuadrat atau nilai yang cocok kalau misalnya kita masukkan ke persamaan kuadrat. Oke, tadi sebelumnya kalau misalnya kita buat di sini ada X kuadrat sama dengan 9, itu artinya akar-akarnya itu adalah kalau nggak X-nya sama dengan 3 atau X-nya itu sama dengan min 3. Nah, U di sini maksudnya atau ya. Dalam lambang matematika maksudnya atau. Nah, sekarang tadi kan persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Oh, berarti harus sama dengan 0, tapi di sini sama dengan 9. Nah, gimana cara membuat suatu persamaan kuadratnya? Ya udah, gini aja kita bikin X kuadrat sama dengan 9 kan? Nah, supaya di sini ada 0, berarti kan 9 itu harus kita hilangkan. Cara menghilangkan 9 di sini berarti gimana coba? Berarti kalau misalnya kita buat di sini ada X kuadrat, di sini sama dengan 9, cara menghilangkan 9 adalah dikurang 9. Jangan lupa, kalau ruas kanan dikurang 9, ruas kiri juga dikurang 9. Maka nanti bentuknya X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Dan jadilah suatu persamaan kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, bagaimana cara mencari persamaan kuadratnya? Akar-akarnya. Nah, masih ingat kan? Kemarin dalam akar itu pada saat kita merasionalkan, ada caranya, bentuknya ada A kuadrat yang dikurang dengan B kuadrat itu adalah sama aja dengan A yang ditambah B dikali dengan A yang dikurang B kan? Kalau misalkan kita lihat di sini ada X kuadrat dikurang 9 tadi ya. Nah, 9 itu bilangan berapa sih yang dipangkatkan dengan 9? Bilangan berapa sih yang dipangkatkan supaya hasilnya 9? Bilangan 3. 3 apa? 3 kuadrat. Karena 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, di sini apa coba nih? A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau misalkan kita bandingkan A-nya itu menjadi X, B-nya itu menjadi 3, maka ini kan nanti hasilnya sama aja dengan pertama A-nya tadi X ya, jadi kita ganti aja X ditambah tambah berapa? B-nya 3, ganti dengan 3. Kemudian X lagi dikurang B-nya berapa? 3. Nah, dapatlah pemfaktorannya ya. X tambah 3 kali X min 3, jangan lupa sama dengan 0. Nah, coba lihat di sini. Berarti kan kalau misalnya bentuk seperti ini gampang kita mencari akar-akar persamaannya. Gampangnya seperti apa? Nih, masih ingat ya? Kalau misalkan ada perkalian 0 dikali dengan bilangan berapapun itu juga ya, hasilnya pasti 0 kan? Jadi ini kita harus mencari hasilnya berapa supaya dapat 0. Sekarang X tambah 3, gimana caranya supaya dapat 0? Berarti X-nya itu kita anggap si min 3. Kalau min 3 dimasukin ke sini, min 3 tambah 3 adalah 0. Nah, kalau 0 dikali dengan bilangan berapapun juga pasti hasilnya 0 kan? Dapat salah satunya adalah min 3. Atau sekarang di sini ya, X berapa yang dikurang 3 yang bisa menghasilkan 0? X-nya itu adalah 3. Kenapa? 3 dikurang 3 adalah 0. Maka kita bikin X sama dengan si 3. Nah, artinya gini, kita dapat
X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 3 yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Artinya apa? Ini adalah akar dari persamaan kuadrat. Ya, PK itu persamaan kuadrat ya. Nah, sebagai bonusnya nanti kalau misalkan ada pertanyaan dalam kuis tentang 2 positif 2, jawabannya dibuat 9 ya. Itu untuk memastikan siapa saja yang telah belajar. Jangan lupa 2 positif 2 adalah 9. Nah, sebagai bonusnya nanti kalau misalkan ada pertanyaan dalam kuis tentang 2 positif 2, jawabannya dibuat 9 ya. Lanjut. Kemudian salah satu cara untuk mencari suatu akar dari suatu persamaan kuadrat itu salah satunya adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu maksudnya seperti apa? Nah, pemfaktoran itu adalah gimana caranya supaya kita dari awalnya persamaan kuadrat kita buat menjadi suatu bentuk perkalian yang bisa menghasilkan persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, contohnya gini. Misalkan kalian dapat suatu bentuknya ada X kuadrat ya dikurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalnya kita tanya berapa akar-akar persamaan kuadratnya? Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara tadi A tambah B A min B itu pasti nggak bakal ketemu ya. Nah, jadi begini caranya ya. Pertama kita buat di sini seandainya gini, ada persamaan kuadrat, kita bikin dulu A X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini caranya adalah dengan syaratnya A-nya itu haruslah sama dengan 1. Ketika A-nya sama dengan 1, baru kita buat begini. Seandainya kita buat di sini ada kotak yang dikali dengan segitiga itu harus menghasilkan nilai si C. Tetapi kotak yang ditambah segitiga itu harus menghasilkan nilai si B. Nah, maka nanti hasil dari kedua kotak itu dan segitiga kita masukkan ke dalam bentuknya X yang ditambah kotak dikali dengan X yang ditambah dengan si segitiga itu sendiri. Jangan lupa sama dengan 0. Dan inilah hasil dari pemfaktorannya. Nah, ya bisa kalian anggap sebagai rumus ya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini misalkan X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Pertama kita harus lihat dulu bagaimana cara menentukan A, B, dan C-nya. Di sini cara menentukan A, B, dan C-nya. Pertama kita buat dulu ya di sini ya. Di sini kan sama aja dengan bentuknya itu X kuadrat yang ditambah dengan min 3X ya, ditambah lagi dengan 2 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini tambah min 3X? Jangan lupa plus ketemu min itu hasilnya min. Maka kalau misalkan X kuadrat ditambah min 3X, nanti hasilnya sama aja dengan X kuadrat dikurang 3X. Nah, jadi ini sama ini sama ya. Cuma dibuatnya itu supaya kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi kalau misalnya kita buat pertama, A-nya berapa di sini? A-nya sama dengan 1. Lihat dari mana? Lihat dari variabel yang kuadrat. Jangan lupa nilai A di sini adalah letaknya dari koefisien si X kuadrat. Nilai B di sini adalah koefisien yang X-nya atau variabelnya itu tidak ada kuadratnya. Dan C-nya itu adalah konstanta atau nilai yang tidak memiliki variabel atau yang nggak memiliki X. Nah, kalau misalnya kita buat di sini berarti di sini A-nya sama dengan 1 ya. Jangan lupa nih, X kuadrat ini sama aja ada angka 1 dikali X ya. B-nya itu berapa? B-nya itu adalah si min 3. Tulislah min 3. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah bilangan atau suatu nilai
yang dia tidak memiliki variabel di dalamnya. Nah, di sini ada variabel x, di sini ada variabel x kuadrat, di sini tidak ada, maka C-nya adalah si 2 itu sendiri. Nah, udah dapat nih. Berarti nanti kita buat pertama kotak yang dikali segitiga itu harus menghasilkan nilai C. C-nya apa? C-nya itu adalah 2, tulis 2. Kemudian kotak yang ditambah dengan segitiga itu adalah si B. Nah, B-nya itu apa? Min 3, tulis min 3. Nah, sekarang kotak kali segitiga. Perkalian berapa yang bisa menghasilkan 2? Kalau misalnya kita jabarkan ada 1 dikali 2 ya. Apalagi 2 dikali 1 sama aja nantinya. Atau setengah kali 2. Setengah dikali 2. Nah, jadi pilihannya antara 1 kali 2 atau setengah dikali 2. Tapi di sini dimintanya, kalau misalnya kita buat di sini 1 kali 2, 1, 2, setengah sama 2. Bilangan mana nih? Pasangan mana? Kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Yaitu pasangan sih 1 dan 2. Kenapa? Kalau di sini min 1, di sini min 2, nanti bentuknya min 1 dikurang 2 kan? Jadi kalau misalnya kita buat di sini min 1, di sini min 2, maka min 1 dikali min 2. Min dikali min positif. 1 dikali 2 adalah 2. Dapat 2. Nah, di sini berarti di sini min 1, di sini min 2. Min 1 ditambah dikurang 2. Nah, plus ketemu min. Jadi min 1 utang lagi 2. Sama dengan utangnya 3. Maka kita dapat kotaknya adalah min 1, segitiganya adalah min 2. Maka kita tinggal masukkan, maka di sini dapatnya X ditambah kotak ya dikali X yang ditambah segitiga sama dengan 0. Tadi kotaknya apa? Kotaknya min 1. Kita rubah jadi X ditambah min 1 dikali X ditambah segitiganya apa? Segitiganya adalah min 2. Min 2 sama dengan 0. Nah, jangan lupa plus ketemu min plus ketemu min. Berarti ntar di sini X min 1 dan X min 2 sama dengan 0. Kita dapat pemfaktorannya. Sekarang tinggal cari akar-akar persamaan kuadratnya. Gampangnya tinggal kita buat X min 1, X dikurang 1. X berapa yang dikalikan X berapa yang bisa menghasilkan 0 kalau dikurang 1? Yaitu 1. Maka kita dapat di sini X-nya sama dengan 1. Ya, X1 lah teruslah. Karena 1 dikurang 1 adalah 0 ya. Kemudian di sini atau jangan lupa X kalau misalkan dikurang 2, berapa yang bisa menghasilkan 0 X-nya? X-nya itu adalah 2, maka di sini X yang kedua adalah si 2. Karena 2 dikurang 2 adalah 0, maka X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat dari si X kuadrat ya, dikurang 3X tambah 2. Jadi jangan lupa bentuk seperti ini X tambah kotak dikali X tambah segitiga adalah syaratnya kalau misalkan A-nya sama dengan 1. Tapi jangan lupa cari nilainya. Kalau yang kotak kali segitiga hasilnya C, tapi kalau ditambah hasilnya B. Nah, biar nggak bingung, contoh berikutnya. Oke, misalkan kita dapat di sini bentuk soalnya contohnya X kuadrat ditambah 8X tambah 15 sama dengan 0. Berarti kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa ya. Nah, di sini udah ketahuan karena sudah positif semua, gampang aja kita buat. Pertama di sini A-nya sama dengan 1 ya, karena nggak ada koefisiennya. Kemudian di sini B-nya sama dengan 8 dan C-nya sama dengan 15. Dan tinggal kita buat kotak dan segitiganya, yaitu kalau misalnya kita buat kotaknya, boleh kotak boleh segitiga terserah ya. Kita buatlah biar agak bingung, kotak merah dengan kotak biru lah nih. Kemudian di sini ada kotak biru dengan kotak merah. Nah, kotak biru kita anggap segitiga ya. Sekarang ini kalau dikali tadi harus menghasilkan nilai C, yaitu 15, tulis 15. Kalau ditambah itu menghasilkan nilai 8. Perkalian berapa yang bisa menghasilkan 15? Ya, kalau misalnya kita jabarkan di sini ada 15 yang dikali 1. Kemudian 3 dikali 5. 3 dikali 5 ya. Berarti enggak? Nah, ini aja dulu ya. 15 kali 1 kan 3 kali 5. Sekarang
Di antara dua ini, ada nggak kalau dijumlahkan bisa menghasilkan 8? Ada, yaitu 3 dan 5. Ya, bukan 15 dan 1, tapi 3 dan 5. Maka kita buat kotaknya itu adalah 3 dan si 5. 3 dan si 5, ada sesuai ya. 3 dikali 5 adalah 15. 3 tambah 5 adalah 8. Jadi kita langsung aja bentuknya. Jadi X ya, ditambah kotak yang pertama adalah 3. Kemudian dikali X ditambah kotak yang kedua adalah 5. Dah dapat X tambah 3 dikali X tambah 5. Inilah hasil pemfaktoran dari X kuadrat tambah 8X tambah 15. Tapi diminta apa? Diminta akar-akar persamaan kuadratnya. Akar-akarnya apa? Pertama gini, X tambah 3. X berapa yang harus dimasukkan? Tapi ditambah 3 hasilnya 0. X-nya itu sama dengan min 3. Kenapa min 3? Kalau misalnya X-nya kita ganti min 3 tambah 3, 0 kan? Nah, kemudian atau sekarang X berapa kalau misalkan dijumlahkan dengan 5? Hasilnya 0. X-nya kita ganti dengan si min 5. Maka di sini ya, X1-nya itu min 3, X2-nya itu min 5. Inilah akar-akar persamaan kuadratnya. Oke, coba contoh lagi. Kalau misalnya kita buat di sini ada X kuadrat ditambah X dikurang 20 sama dengan 0. Di sini ada nilai negatifnya nih. Berarti coba kita sederhanakan dalam bentuk AX tambah BX tambah C ya. Nah, kalau misalnya kita buat sederhananya, itu nanti bentuknya pertama di sini tetap menjadi X kuadrat karena sudah positif, ditambah X, ditambah lagi dengan min 20 sama dengan 0. Jadi nanti ini kalau disederhanakan hasilnya ini ya. Ini sama ini hasilnya sama ya. Karena plus ketemu min, hasilnya min. Lanjut, tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, dari sini kita udah ketahuan nih. A-nya itu pertama 1, B-nya itu sama dengan 1 juga ya. Lihat di sini X-nya nggak ada apa-apa. Jadi 1. C-nya itu berapa? C-nya itu bukan plus 20, melainkan si min 20. Tulis, min 20. Oh, berarti tinggal kita buat nih kotak sama segitiganya. Kita buat sekarang yang kotak sama segitiga ya. Kotak dikali segitiga itu hasilnya harus si C. C-nya itu adalah min 20. Kotak yang ditambah segitiga itu hasilnya haruslah si B. B-nya itu adalah 1. Perkalian 20 itu apa aja? Perkalian 20 itu bisa 4 dikali 5. Atau 2 dikali 10. Atau 20 dikali dengan 1. Nah, sekarang pertanyaannya, antara 4, 5, 2, 10, dan 21, kalau dijumlahkan hasilnya bisa menghasilkan 1. Bilangan mana yang memungkinkan? Yang memungkinkan itu adalah yang paling mendekati 4 dan 5. Yaitu dengan cara min 4 ditambah 5. Ya. Min 4 tambah 5 itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi kalau misalnya kita buat di sini adalah si 5 sama si 4. Cocok nggak? Nggak cocok ya. 5 kali 4 adalah 20. Tapi sini min 20. Pertanyaannya yang mana sih kita pakai min? Bisa min 4, bisa min 5. Kira-kira yang mana? Kalau misalkan kita buat min 4, berarti kan 5 dikurang 4, hasilnya 1. Oh bener ya. Tapi kalau misalnya kita buat di sini min 5, berarti ini kan nanti bentuknya min 5 ditambah 4. Ngutang 5 dibayar 4. Berarti masih ada utang 1. Tapi di sini 1 kan. Berarti 4 lah yang harus kita kasih nilai min. Maka di sini adalah min. Ya. Jadi nanti 5-nya itu positif, 4-nya itu negatif, maka di sini min 4, di sini adalah 5. Nah, kita dapat kotaknya 5, segitiganya min 4, maka nanti langsung aja pemfaktorannya X ditambah kotak dikali X ditambah segitiga. Jangan lupa sama dengan 0. Kotaknya itu adalah 5, kita ganti, dan segitiganya itu adalah min 4, tulis min 4. Nah, jangan lupa di sini X ditambah X ditambah. Sekarang X plus ketemu min. Hasilnya adalah min. Maka nanti bentuknya X yang dikurang dengan si 4. Nah, jangan lupa nih ya, plus ketemu min ya. Lanjut, X tambah 5. Udah dapat pemfaktorannya. Inilah hasil pemfaktoran dari X kuadrat tambah X dikurang 20.
Nah, sekarang kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Berarti kita carinya gini. X berapa yang ditambah dengan 5 tapi hasilnya 0? Yaitu X-nya adalah si min 5. Karena min 5 tambah 5 adalah 0. Kemudian X berapa yang kalau misalkan kita kurang 4 hasilnya 0? X-nya kita ganti dengan si 4. Karena 4 dikurang 4 adalah 0. Maka dapatlah akar-akar yang pertama itu adalah min 5. Akar yang kedua dari persamaan itu adalah si 4. Dapatnya min 5 dan 4. Inilah jawabannya.